Sementara apotek itu regulasinya bisa lengkap gitu ya, bisa menjual obat keras. Siklus bagaimana WhatsApp ini powerful dalam meningkatkan omset apotek gitu. Selanjutnya dari Maula Warida. Oh iya. Lebih baik mana Pak, toko obat atau apotik apabila kita membangunnya dengan modal minim dan masih pemula? Hai Sobat Sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif belajar bisnis apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Tetap apotek ya kalau saya rasa. Karena toko obat itu terbatas Anda menjualnya gitu ya. Malah lebih baik bukan toko obat, swalayan Anda membuat swalayan gitu. Karena toko obat itu hanya bisa menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Sementara apotek itu regulasinya bisa lengkap gitu ya, bisa menjual obat keras, bisa menjual obat narkotika psikotropik gitu, yang tentunya sesuai aturan ya. Itu yang pertama. Bahkan toko obat, kalau Anda nekat buka toko obat dan menjual obat keras, itu bisa beberapa cerita di Blitar beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa di searching ya, itu di Google itu toko obat yang digerebek tuh polisi gitu karena dia menjual obat keras. Toko tidak berizin gitu ya, tidak ada izinnya hanya toko obat itu menjual obat daftar J. Itu yang resikonya besar gitu ya, terbatas. Itu mungkin pertanyaannya itu ya. Iya. J. Jadi memang lebih baik buka apotek saja supaya apa yang dijual juga tidak terbatas ya Pak, jual apa untuk obat-obatnya. Kalau toko obat memang kita hanya bisa menjual apa-apa yang bebas dijual saja. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Fepti Ira. Bagaimana cara menaikkan omset melalui WA Pak? Wah, ini keren ini. Ya, ini teman-teman bisa coba baca di buku WhatsApp Marketing untuk apotek ya. Itu ada alur logikanya itu untuk meningkatkan omset. Itu ada siklus marketingnya. Ada siklus bagaimana WhatsApp ini powerful dalam meningkatkan omset apotek gitu. Nah, menurut buku tersebut itu secara referensinya buku WhatsApp Marketing ya. Itu untuk meningkatkan omset itu kita kombinasikan dengan offline. Jadi kita cari database dari baik itu penyuluhan, baik itu dari posyandu, arisan-arisan, acara-acara event-event yang kita selenggarakan. Nah, itu database itu dari pelanggan-pelanggan, dari belum pelanggan kan ya, dari lead orang-orang yang di situ itu kita kumpulkan tuh datanya. Kemudian selanjutnya kita follow up, kemudian ajak ada event di apotek gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian setelah itu kita follow up lagi kalau udah di apotek, itu di follow up terus seperti itu membesar sehingga omset kita makin naik. Detail teknisnya gitu. Bahkan pernah Mbak Ruth, saya ekstrim sekali itu mengumpulkan nomor handphone yang ada di counter handphone. Itu ekstrim sekali ya Pak. Jadi kita kumpulkan nomor handphone di counter handphone itu kita fotoin, terus kita ketik, kita masukkan di Google Kontak, kemudian kita broadcast. Dulu broadcastnya WhatsApp itu bisa sampai 256 zaman dulu. Nah, itu sudah seperti program-programnya kalau pernah ke KFC atau McD, kalau kita lewat itu kita dapat SMS
Anda dapatkan paket hemat atau Anda melewati McD ini silahkan mampir gitu kan. Pakai kontak itu kita seolah-olah orang yang itu lewat di apotek kita. Anda telah melewati apotek ini, mohon mampir gitu. Pernah itu ekstrim seperti itu gitu. Walaupun memang hasilnya itu tidak bagus secara secara perhitungan itu tidak terbukti bagus, tapi saya pernah melakukan itu ekstrimnya gitu ya, karena itu kan data konter handphone sekitar itu kan juga calon pelanggan kita itu yang bisa salah satu digunakan untuk ekstrim gitu. Nah itu yang di salah satu kita bahas. Kemudian di dalam buku tersebut itu juga membahas tentang bagaimana memasukkan kontak handphone itu kita sinkronkan dengan Facebook dan Instagram. Sehingga yang nomor handphone itu pelanggan-pelanggan kita itu kita follow tuh di Instagram tuh. Follow di Instagram, di follow di Facebook, sehingga Facebook dan IG itu kita itu tertarget. Tertarget orang-orang yang pelanggan kita, calon pelanggan kita setidaknya. Itu yang dibahas. Kemudian ada juga bagaimana membuat infografis. Bahkan di referensi di buku tersebut juga ada infografis yang bisa diganti nama apoteknya. Jadi teman-teman di PowerPoint tinggal ganti nama apoteknya itu sebagai infografis apotek teman-teman secara branding gitu. Itu yang bisa gitu Mbak Ruth mungkin itu. Dan detail sama rincinya semuanya ada di buku. Secara referensi sih ini referensinya kan saya ngambil itu gitu yang saya tahu gitu. Oke, baiklah. Sudah terjawab ya untuk ini Kak Feptif Ira. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek.